Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, kami ingin memberikan kabar gembira kepada Anda yang sekarang dalam kondisi memiliki utang, berapapun jumlah utangnya. Insya Allah kalau kita bertekad, kita yakin, kita mau belajar, insya Allah hutang berapapun insya Allah akan selesai, akan lunas. Ya, karena hal ini bukan hanya sebuah omong kosong, bukan hanya isapan jempol semata, namun juga sudah dibuktikan ya oleh warga masyarakat MMC MTN Letter Club, di mana keberhasilannya bukan 1-2 orang saja, tapi ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang sudah melakukan, dan alhamdulillah. Apa yang dilakukan ketika kita memiliki hutang? Tentu saja ketika kita memiliki hutang, kita memiliki beban mental yang luar biasa. Beban tidak hanya di pundak saja, tapi juga di pikiran, kemudian di kehidupan, di kekeluargaan, khususnya kita memiliki anak, memiliki istri, memiliki pekerjaan, memiliki bisnis, itu akan menjadi beban tuh. Kita nggak tenang, kita nggak lega, kita nggak Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sekarang memiliki utang, kadang-kadang kita merasa putus asa, kadang-kadang kita kalau malam tidak bisa tidur, betul ya. Kalau misalkan kita sedang bekerja, kita sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada cicilan, kita seolah-olah sudah lenyap tuh, moodnya hilang tuh, ya kan? Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sedang mengalami proses itu, harapannya insya Allah kita menemukan jalan. Jalan untuk apa? Jalan untuk Bapak Ibu sekalian memiliki semangat kembali untuk bekerja, memiliki semangat kembali untuk bisa lunas utang gitu. Khususnya bagi Bapak sekalian yang punya potensi luar biasa. Kecuali bagi Bapak sekalian yang sudah pasrah, wah, tidak melakukan apapun. Nah, kami harapkan Bapak sekalian tidak pasrah, jangan juga sampai putus asa. Ya, karena kalau sudah putus asa, pikirannya macam-macam, banyak hal yang nanti justru akan merugikan diri kita, gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa lunas utang? Yang perlu kita lakukan, pertama kita cek dulu nih, ya, apa sih yang membuat kita kepleset, apa sih yang membuat kita tidak bisa mampu bayar, apa sih yang membuat diri kita menjadi terpuruk, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, bukannya lebih baik, tapi semakin terpuruk. Masalah demi masalah datang terus, dan silih berganti hingga akhirnya merasa, ya Allah, sudah gak kuat lagi nih, ya Allah, sudah tidak sanggup lagi nih. Nah, saya merasakan sendiri bagaimana ketika saya dulu memiliki hutang, benar-benar terpuruk, benar-benar ditinggalkan banyak orang, kemudian tidak memiliki apapun, ya, kemudian naudzubillah, kita pemikirannya macam-macam gitu, sudah beban mentalnya itu luar biasa. Nah, saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian yang sedang punya utang, pertama tenangkan pikiran, jernihkan pikiran gitu ya. Jangan sampai kita semakin tenggelam pada perasaan ketakutan kita, karena ketakutan tersebut belum tentu bisa terjadi, artinya belum tentu akan terjadi. Contoh, ketika kita punya utang ke bank, kita menyerahkan sertifikat, kadang-kadang kita takut apa? Wah, nanti kalau nggak bisa bayar nanti kena tilang. Oh, nanti kalau bisa begini nanti jatuhnya begini. Oh, nanti di blacklist. Oh, nanti begini dan sebagainya. Nah, ketakutan tersebut belum tentu terjadi kalau misalkan kita kembali menguatkan potensi kita, menguatkan kredibilitas kita adalah pengusaha, kita kembali ya memperbaiki bisnis, memperbaiki opportunity di depan kita ambil hingga akhirnya income masuk, dan ketika income masuk kita bisa membayar utang-utang kita. Karena kadang-kadang membayar utang itu kan memang harus dengan uang. Nah, kadang-kadang banyak orang yang memiliki utang miliaran tapi dia justru tidak memiliki aset. Artinya asetnya sudah gak ada, karena mungkin dulu ketika dia mengajukan utang ke bank, bisa jadi dia goreng-goreng rekening atau bahasanya manipulasi. Wah, itu sudah berbahaya tuh. Ranahnya bukan lagi perdata, tapi ranahnya menjadi pidana. Nah, saya ajak kepada Bapak sekalian, siapapun Anda yang sekarang mau lunas utang miliaran, untuk komunikasi, untuk ngobrol lebih lanjut, kemudian untuk berbagi sharing kepada kita semua, untuk bisa diolah lagi apa sih yang bisa dilakukan, apa sih langkah-langkah seperti apa ketika kita sudah punya utang, langkah seperti apa yang bisa kita lakukan untuk terbebas dari utang tersebut. Jangan sungkan, insya Allah saya akan sharing kepada Bapak sekalian untuk bisa Bapak sekalian terbebas dari utang miliaran. Salam sukses.